Fox. Halo Sobat Fox, kita ketemu lagi di 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, Your hits barengan sama Raro dan juga Ivan. Halo, apa kabar? Gimana semua sahabat Fox? Kita ketemu lagi di acara Kinefox. Benar, selama 1 jam kita bakal membahas soal film dan semoga kamu sekarang dalam kondisi yang sehat, bahagia dan juga antusias buat menikmati berbagai film yang berterbaran di bioskop. Yes, selain film-film di bioskop, kita juga akan membahas film-film yang ada di streaming online. Betul. Jangan lupa nonton yang versi asli ya. Iya bener, biar bisa mensupport teman-teman yang bekerja di industri perfilman dan juga sinias muda tanah air. Betul, support terus film Indonesia. Betul. Kemarin ada satu produk baru nih Sobat Fox. Oh ya? Ini namanya adalah Kutus-kutus powder. Betul. Sebuah produk bubuk yang bisa kita gunakan sebagai parem. Nah ini parem kan sudah punya khasiat banyak banget. Apalagi nih produknya kutus-kutus yang udah tidak diragukan lagi manfaat dan juga bahan-bahannya dijamin natural dan juga alami. Kamu tahu gak sih Van? Apa? Bahannya kutus-kutus powder ini itu adalah bahan yang sama dengan minyak kutus-kutus. Oh berarti khasiatnya hampir sama atau bahkan lebih? Lebih. Oke. Karena mereka kan dibuat dari tumbuh-tumbuhan nih. Nah kemudian setelah diproses menjadi minyak, nah kemudian dicacah-cacah menjadi sebuah bubuk. Oke. Dan digunakan dengan minyak kutus-kutus jadi hasilnya lebih jos lagi. Nih. Berarti ini adalah salah satu produk yang juga membuktikan kalau kutus-kutus adalah punya tagline zero waste ya. Zero waste, betul banget. Tanpa sisa. Jadi dari seluruh bahan-bahan alam itu kemudian dijadikan sabun, dijadikan minyak, dan kemudian ini dia parem, kutus-kutus powder. Salah satu produk yang bisa kamu dapatkan di Fox Radio Jogja dan kalau misalkan kamu pengen beli di sini, nggak cuman parem aja tapi banyak produk, ada minyak tanamu-tanami, kemudian ada sabun kalila-kalila, terus ada minyak kutus-kutus dan gitu. Sabun tanamu-tanami juga. Itu dia. Lengkap deh pokoknya. Jadi Van, kalau misalnya kamu kesleo atau misalnya ada sakit yang lebih berat yang mungkin butuhkan perawatan lebih khusus. Nah, kamu bisa menggunakan ini, si kutus-kutus powder ini. Dicampur sama minyak kutus-kutus biar hasilnya lebih jos. Di hari ini nih kita bakal membahas beberapa tema dan juga beberapa hal yang tentunya setiap bulannya kita menghadirkan sesuatu yang baru. Setiap edisi kita pengennya kita juga tampil dengan nuansa yang berbeda lah ya. Betul. Biar gak gitu-gitu aja. Kita sekarang ada di bulan November dan tema dari bulan ini adalah superhero. Betul, superhero sebenarnya kayak mungkin selama ini kamu berpikir kalau superhero itu terpatri pada sosok yang punya kekuatan super, kekuatan gaib. Betul. Bisa terbang, bisa menghilang, atau bisa mengeluarkan cahaya gitu. Tapi ini beda banget karena sebenarnya cakupan yang namanya superhero itu kan terlalu luas gitu. Bisa kita sama diri kita sendiri juga superhero, orang lain yang kita anggap sebagai orang yang berjasa kita anggap superhero juga bisa. Ya, dan juga orang-orang panutan. Khususnya di edisi kali ini kita akan mengangkat tentang superhero yang merupakan panutan di dalam keluarga, yaitu tentang ayah. Yeay. Seru banget. Tapi sebelumnya kita cerita ini dulu Van. Film-film yang sedang beredar apa aja ya? Sekarang yang beredar banyak banget ya. Mulai dari Indonesia kita masih bisa menikmati film Budi Pekerti. Kemudian ada juga film dari luar negeri, The Marvel sudah tayang di bioskop. Pas kamu nonton ini aku yakin kamu juga sudah nonton, bahkan atau buat kamu yang belum nonton bisa nonton deh. Ya, terus habis gitu ada Taylor Swift, terus Eras buat para Swifties yang belum nonton atau mungkin udah kedua ketiga kalinya. Atau yang sempat viral ya jadi omongan belakangan ini adalah Gadis Kretek. Ya, itu sedang tayang di Netflix dan langsung kan top number 1. Top streaming ya. Top streaming in Indonesia di Netflix. Yes, itu film serial ya. Film serial dan juga itu masuk juga di TFF kan. Jadi perwakilan Indonesia juga untuk ditayangkan 2 episode di sana gitu bersama dengan film-film yang lain juga gitu. Itu keren banget ya karena film ini kan berangkat dari novel. Betul. Dan kabarnya novel ini berangkat dari cerita keluarga si penulis. Aku sih jujur karena aku belum nonton ya. Jadi aku bakal seperti biasa panutanku adalah Roro. Soal
yang namanya menjelaskan film menginfluence orang buat nonton. Jadi aku harus mendengarkan dulu nih versinya Roro seperti apa gitu. Aku mungkin mengangkatnya dari sisi latar belakang ya. Kalau misalnya kayak pemain tidak perlu diragukan lagi. Betul. Hage Pahan yang menjadikan kostum desainernya juga keren banget. Betul. Kostumnya. Tapi dari cerita ini kan unik ya, karena kita kan sebetulnya kurang, maksudnya bukan menjadi pengetahuan umum juga tentang industri rokok tradisional di Indonesia. Betul. Jadi ternyata itu udah turun temurun. Itu sebenarnya berarti menceritakan latar belakang soal industri rokok di salah satu kota di Indonesia. Ya, dan bagaimana mereka menciptakan tentang saus kretek kayak gitu-gitu. Jadi aku suka banget sih karena aku menjadi kayak pengetahuan baru gitu tentang rokok kretek asli Indonesia. Kamu juga jelasin ada saus kretek, aku juga baru paham, makanya aku tadi bengong Sobat Fox karena bukan saus cabai, ini saus rokok. Iya, saus buat rokok. Ternyata ada. Selama ini kan aku cuma ngelihat itu atau mendengar itu sebagai mitos ya, karena aku nggak pernah datang langsung ke pabriknya. Di film ini berarti kita bakal ngelihat prosesnya dan lain sebagainya. Proses secara tradisional. Jadi bagaimana tembakau itu dipilih, ternyata itu dicium, dihirup seperti itu untuk bisa membedakan kualitas atau grade-grade dari si tembakaunya ini. Nah, dan ketika proses pelintingan, tembakau itu dicampur dengan saus kretek. Tapi ternyata ada intrik dan juga drama-drama tersendiri di. Kamu udah nonton berapa episode? Aku udah selesai. Oke, baiklah kalau begitu aku akan menyusul. Dari rate 1 sampai 10 biasanya kamu nge-rate serial ini berapa? Aku 8,5. Cukup tinggi ya? Ya, karena aku suka banget dengan tim artistiknya. Mereka membangun kayak ruangan, pabrik, terus kemudian interiornya itu benar-benar ngebawa kita ke situasi sekitar tahun 1950-1960 gitu. Dan juga bagaimana kostumnya luar biasa. Aku suka banget. Kebaya-kebayanya cantik-cantik sekali dengan perhiasan tuh full banget detail diperhatikan. Berarti nggak cuma dari pemainnya, nggak cuma dari segi alur ceritanya, tapi juga detail kostum dan lain sebagainya juga. Dan artistiknya diperhatikan banget. Bener banget. Jadi itu keren banget. 8,5 per 10 dari Roro. Untuk gadis kretek. Jadi buat kamu yang punya skor lain atau mungkin kamu punya pendapat lain seperti biasa, kita minta pendapat kamu. Yang belum follow juga di YouTube kita, jangan lupa di subscribe, di follow. Kemudian kalau misalkan kamu pengen komen aja, feel free buat komen, kasih masukan ke kita juga boleh Sobat Fox. Ya, support kita terus ya di podcast Kino Fox. Tentunya aku kemarin juga habis nonton nih, mau nyombong dikit. Apa itu? Film yang sudah aku tunggu-tunggu, yang sebenarnya ini sudah menjadi omongan para fanboy Marvel udah cukup lama, yaitu adalah The Marvels. The Marvels, ya. Karena kan ini ada penundaan penayangan yang cukup lama banget ya. Dari akhirnya keselip sama si serial Loki. Kemudian akhirnya sekarang udah mulai bisa kita saksikan di bioskop The Marvel yang menceritakan 3 superhero wanita seperti biasa, yaitu adalah Miss Marvel atau Kamala Khan, kemudian ada si Brie Larson atau si Captain Marvel, dan juga ada satu superhero baru yang memang ini menjadi secret hero pada awalnya sampai akhirnya dia masuk dan sudah dikenalkan di serial WandaVision gitu. Tapi ini kan sebenarnya sudah ada sedikit spoiler ya di serial yang ada di, kalau aku sih nontonnya di Disney Plus. Mereka mengeluarkan serial. Betul. Kayaknya The Marvels itu udah sempat ada serialnya nggak sih? Kalau The Marvel belum, dia ada di WandaVision. Jadi lupa aku. Kayaknya belum deh seingatku. Tapi belum. Yang ada tuh Loki. Kemudian si Hawkeye yang akhirnya memperkenalkan Kate Bishop. Kemudian ada WandaVision. Terus yang berikutnya apa ya? Yang sebelum-sebelumnya emang itu aja deh kayaknya Sobat Fox. Tapi kalau misalkan kita salah nih, boleh banget seperti biasa. Kita minta koreksinya. Ini dari penggambarannya cukup lumayan. Jadi buat kamu yang pengen nonton, kayaknya juga masih ada kesempatan, masih tayang di bioskop pas kita live siaran ini. Jadi kalau pengen nonton aja. Kalau aku nggak pengen ngasih spoiler yang banyak-banyak, karena filmnya ini buat para fanboy udah tahu lah ya alurnya seperti apa. Tapi keren. Langsung ke bioskop ya. Rate-nya berapa nih, Van? Rate-nya aku 6,5 per 10.
Oh wow. Agak pelit ya? Pelit banget sih. Atau mungkin kamu bisa memberikan apa kritik dan masukan atas Karena gini, aku sebagai fanboy kan udah banyak banget dapat berbagai informasi dan juga teori-teori dari fansnya. Yes. Tapi ini berbeda pemandangannya atau pemandangannya, berbeda point of view-nya ketika kamu adalah orang yang memang dari luar. Maksudnya tidak begitu mengikuti dan juga tidak antusias banget sama Marvel. Kalau kamu sebagai penonton biasa, it's very entertaining karena banyak banget jokes-jokes lucu yang relate sama kehidupan kita, dan ada keluarganya Kamala Khan berhasil membangkitkan suasana film ini. Oh wow. Gitu. Langsung jadi penasaran nih. Kita langsung untuk menonton The Marvel. Bener. Nah, gimana Sobat Fox? Apakah kamu sudah punya pilihan untuk nonton film di akhir pekan ini? Yes. Mungkin beberapa film tadi juga menjadi salah satu rekomendasi ya, Roh. Mulai dari yang mau di OTT, tadi ada Gadis Kretek, kemudian mau di bioskop ada The Marvels, kemudian masih banyak juga film-film baru yang akan menghiasi bioskop belakangan ini. Ada Budi Pekerti, betul. Ada Indonesia Aku Rindu, Saranjana juga masih ada juga. Saranjana, kamu yang sekarang masih trending itu Budi Pekerti sih, yang masih banyak jadi omongan. Kamu udah nonton akhirnya? Iya. Gimana kamu ngelihat berbagai elemen dalam film itu? Aku suka banget karena memang ya lagi relate ya di zaman sekarang. Bagaimana kemudian kita merekam kejadian asli dan kemudian muncul perdebatan di netizen kalau kita baca komen, kan ya kayak gitu sih. Itu memang relate banget untuk kondisi zaman sekarang, dan bagaimana suara-suara netizen itu ternyata memiliki pengaruh bahkan ke kehidupan personal kita. Kemarin ada temanku yang bilang sampai si temanku ini nangis karena ada satu adegan yang itu loh, si Gora yang pelontos. Iya. Yang dia punya kebiasaan unik nih Sobat Fox, kalau kamu nonton itu juga membuat orang merasa kayak ngerelate dengan kejadian dan kebiasaan si Gora. Kalau boleh tahu di sisi yang sebelah mana tuh? Di sisi yang dia harus menenangkan diri dengan berendam di bak. Oke. Kalau nggak salah juga isu tentang mental health juga lumayan ini ya dibahas di Budi Pekerti. Relate banget nih Sobat Fox kalau misalkan kita ngomongin film. Ada juga nih film baru, tapi aku jujur belum nonton ya. Kemarin lihat pas nonton The Marvels ada kan potongan gitu. Seperti biasa ada promo. Aku cukup tertarik dengan salah satu film yang dia menceritakan seorang guru dari Yogyakarta. Kemudian dia ditugaskan untuk mengajar di daerah Papua yang notabene mereka punya lebih ke orientasinya berbeda, pemikirannya, pola pikirnya beda gitu. Judulnya kalau nggak salah itu adalah, sebentar, tadi aku udah lihat sih di Aku Rindu bukan sih? Nah iya, itu dia, bener makasih. Aku Rindu ya. Jadi teman-teman Sobat Fox, kalau misalnya mau melihat film Indonesia dengan tema yang mungkin agak berbeda dan mungkin juga bisa ngeliat setting-setting tentang Papua juga. Betul. Nah, langsung aja nonton Aku Rindu. Nah, itu dia Sobat Fox. Ya udah deh, kalau misalkan Sobat Fox penasaran kita bakal bahas film apa, tetap aja barengan sama kita sampai nanti selesai. Yes. Yang jelas filmnya tema besarnya adalah superhero. Dan ini tentang ayah. Nah, itu dia. Kalau kamu selain film pilihan kamu nih, kalau kamu ingat lagi ada film lain nggak? Aku ingat tentang ayah itu sebelum nanti kita pembahasan ya. Ada satu film Indonesia judulnya adalah OKB, Orang Kaya Baru. Oke. Terus juga ini Sabtu Bersama Bapak. Kamu nonton nggak sih? Sabtu Bersama Bapak itu aku malah justru sedikit sih nggak selesai, malah baca novelnya. Aku nggak baca novelnya, aku nggak nonton bukan karena filmnya jelek. Takut nangis. Nah, itu masih juga bisa kita akses di streaming online. Betul. Kan? Terus abis gitu kalau misalnya di film-film Hollywood ada The Pursuit of Happiness, itu juga bapak banget ceritanya. Pokoknya kalau misalnya kita berdua nih ngomongin keluarga udah oleng, udah jadi, lemah. Memang tema tentang perjuangan keluarga. Itu dia. Memang selain tentang keluarga juga kan, tapi bagaimana perjuangan seorang ayah ini memang menjadi salah satu tema yang cukup dibahas di film-film, baik di film Indonesia, Hollywood, dan juga di film di Asia. Nah, pengen tahu keseruan kita bakal bahas film apa? Tetap barengan sama kita tentunya di 105,3 Fox Radio Jogja, barengan sama Raro dan juga Ivan. Cinefox.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Cinefox. Oke, balik lagi barengan sama kita berdua, ada Roro dan juga Ivan yang menemani kamu di Cinefox. Yes. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas sebuah film spesial yang kami pilih yang memiliki tema-tema tentang Bapak. Kita harus pakai efek drum ya. Ya. Film pertama adalah King Richard. King Richard itu adalah salah satu film yang nanti bakal diceritain sama Roro karena Roro yang bakal lebih tahu karena aku belum nonton Sobat Fox. Nanti abis ini bakal aku tonton. Jadi film ini digarap di tahun 2021 dan kenapa aku pilih karena aku kan lagi seneng banget main tenis. Kemarin aku mencari referensi tentang ada nggak sih film tentang tenis dan ternyata ketemulah si King Richard ini dan kebetulan emang nyambung banget dengan apa tema kita malam ini karena King Richard ini menceritakan dari ayah dari Venus dan Serena Williams. Nah, kalau misalkan kamu belum familiar sama nama itu, Venus dan juga Serena Williams adalah atlet tenis dunia Sobat Fox. Iya, mereka adalah juara Grand Slam. Nah, itu dia. Dan King Richard ini merupakan apa ya kita sebut biographical sports drama film. Jadi memang berdasarkan dari kisah nyata, biografi potongan hidup tentang kisah perjalanan Venus dan Serena Williams dari kecil melalui apa kacamata ayahnya. Karena King Richard ini atau Richard Williams yang notabene adalah ayah dari Venus dan Serena adalah apa ya bisa dibilang pelatih. Pelatih tenis ya. Pelatih tenis Venus dan Serena dan apa ya mungkin inspirator juga karena waktu Venus dan Serena masih kecil, istilahnya belum mengenal tenis. Uniknya nih, ini berdasarkan kisah nyata ya. Si Richard Williams ini menulis sebuah buku yang dia tulis gitu. Buku apa diary? Jadi dia membuat semacam rencana masa depan untuk Venus dan Serena. Itu adalah kehidupan tentang tenis. Oh, jadi dalam artian kita panggilnya Richard aja ya biar enak ya. Jadi si Richard ini udah nyiapin beberapa langkah untuk mewujudkan mimpinya supaya anak-anaknya nanti jadi pemain tenis gitu. Betul. Dan film ini disutradarai oleh Reynaldo Marcus Green dan ditulis oleh Zach Bailin dan ini luar biasa sekali ceritanya, mengaduk-aduk perasaan dan juga menunjukkan apa ya kehidupan keluarga yang sangat unik karena olahraga tenis di era itu jadi digambarkan sekitar tahun 1980-an. Merupakan olahraga yang mungkin bisa dibilang untuk kalangan atas dan belum banyak bisa diakses untuk kulit berwarna atau kulit hitam. Padahal zaman dulu juga masih kental banget yang namanya rasisme dan lain sebagainya kan. Ya betul. Jadi di film ini juga membahas sih tentang bagaimana rasisme masih berlangsung dan kehidupan kehidupan kalangan kulit hitam, kalangan menengah ke bawah karena mereka harus tinggal di sebuah wilayah yang memang khusus untuk kulit berwarna dan di sana mereka ada kayak tema-tema tentang pelecehan seksual, gangster dan perang antar geng gitu. Iya biasanya karena mungkin dari waktu itu mungkin ada di lingkungan tertentu dengan minoritas ya. Jadi biasanya kriminalitas juga tinggi ya Bu ya. Jadi kayak gitu ya. Betul. Ada tawuran lain sebagainya.
Serena dan Venus Williams kan kita lihat mereka sebagai seorang petenis dunia. Yeah. Nah, tapi di film ini kita tuh benar-benar masuk ke wilayah personal mereka, kehidupan mereka ketika mereka kecil, bagaimana ayah dan ibu mereka support untuk kehidupan dan karir tenis mereka. Aku jadi punya pandangan gimana kalau gini, kalau misalkan kita jadi orang tua kan pasti mengusahakan yang terbaik buat anaknya ya. Begitu pula si Richard ini sama istrinya yang memfasilitasi segala dengan keterbatasannya lah ya. Ya, dan di sini kita bisa ngelihat bagaimana sosok ayah digambarkan gitu, sosok ayah yang berusaha melindungi keluarga karena dia ya kan waktu Serena dan Venus Williams masih kecil aja dia udah buat plot rancangan tentang masa depan mereka sebagai atlet tenis profesional kan. Step by stepnya udah ditulis tuh. Iya, dan itu digambarkan juga di keseharian. Si Richard ini tuh melatih mereka dengan keras. Jadi di balik keras sifat ayah tuh di sana tuh ada purpose yang sangat luar biasa untuk masa depan anak-anaknya yang lebih cinta. Indah. Betul. Aduh, cinta kasih ayahnya. Aku dengerin si Roro ceritanya berdambangip ya. Dan yang paling aku berkesan banget bagaimana si Richard ini tuh marah ketika anaknya itu jadi mereka kan kalau latihan tenis tuh kayak istilahnya di ruang yang terbuka. Karena itu kayak kalau di sana di Amerika mereka menyebutnya tuh sebagai community area. Jadi di sana ada lapangan tenis, iya bener yang dia sharing sama perumahan sekitar kan. Ya, dan di situ biasanya tempat nongkrong anggota geng. Oke. Nah, waktu itu si Richard ini emosi banget kan karena anaknya dilecehkan seksual, digangguin lah istilahnya, dan si Richardnya bilang kamu jangan gangguin anak saya, dia masih di bawah umur seperti itu. Tapi ternyata si anggota gengnya itu nggak terima, dan karena demi melindungi anaknya itu si Richard tuh sampai dipukulin sama anggota geng itu. Oke. Saya nangis dulu ya. Aku nangis dulu ya. Jadi memang sosok ayah sebagai benteng keluarga dan cintanya yang maskulin lah. Kalau feminim itu kan diwakilkan oleh ibu ya. Nah, cinta yang maskulin yang keras, tapi di balik itu tuh ada cinta yang tersembunyi. Biasanya orang tua tuh gitu, terutama ayah ya. Biasanya kan sosoknya keras di luar nih, galak gitu-gitu, tapi sebenarnya itu penuh dengan cinta gitu. Dan mereka ternyata berpikir itu bisa 5-7 langkah ke depan yang kita sendiri mungkin gak bisa membayangi. Berarti kalau misalkan di prosesnya scene yang tadi dibilangin sama Roro cukup berkesan. Ada gak satu adegan yang menurutmu nih kayak ini tuh kayak gak bisa hilang gitu. Ya hampir sama kayak berkesan, cuman kayak kalau inget The King's film ini, King Richard ini, yang paling kamu ingat gitu? Aku jadi ketika karir dari Venus dan Serena ini berkembang, mereka kan memang sebuah fenomena yang lain gitu, karena waktu di era itu di zamannya Venus dan Serena tahun 80-an lah ya, 80-90-an itu nggak banyak atlet berkulit hitam, terutama atlet tenis. Jadi ketika mereka hadir di turnamen-turnamen, selain bertanding tenis, mereka tuh juga istilahnya miliki bertandingan mental juga, karena mereka semacam lain dari yang lain gitu, di luar kebiasaan. Jadi menarik perhatian lah ya, istilahnya seperti itu ya orang di sisi Serena sama Venus Williams. Menarik perhatiannya di sisi yang kurang baik ya, karena mereka seperti di nomor 2 kan, terus kemudian tidak seharusnya kamu nggak ada di sini gitu, kayak disepelekan lah ya. Ya semacam outsider seperti itu. Dan yang paling menarik juga ketika mereka mendapatkan tawaran-tawaran karena mereka menang terus kan, dan akhirnya si ayahnya ini berhasil untuk kayak mencari pelatih profesional lah yang kemudian memfasilitasi Venus dan Serena untuk bisa bertanding atau dan juga latihan di tempat yang lebih proper, karena kan mereka atlet profesional ya, jadi mereka butuh support yang lebih proper. Emang tujuannya pengen jadiin atlet profesional, makanya ada banyak upaya dan daya yang dilakukan orang tuanya nih. Kalau misalkan kamu juga penasaran Sobat Fox gimana filmnya seperti apa, kita tonton dulu trailernya. Yes. What's going on?
Everybody okay? Itu dia King Richard. Aku ngeliat trailernya ternyata emosinya dibuat naik turun ya. Wow. Jadi film ini kan karena true story dan juga Richard Williams ini juga membuat autobiografinya yang berjudul The Way I See It. Oke, akhirnya ketemu Black ya. and White, The Way I See It. Itu judul autobiografinya. Jadi buat teman-teman yang misalnya penasaran juga bisa menggoogling tentang buku tentang Richard Williams. Itu dia. Tadi kan ada beberapa scene yang cukup fun gitu. Iya. Dikala nonton ini, ketika kamu nonton ini ya, biasanya kamu ketawa nggak sih? Karena secara nggak sadar ya, tadi aku ngeliat trailernya aja, dia ketawa, aku juga kayak ikutan seneng gitu. Iya, aku seneng dari film ini nih kan kalau kita lihat Venus dan Serena Williams kan mungkin kita hanya melihat sisi keberhasilan mereka menjuarai Grand Slam dan tenis, tapi di sini tuh kita diajak masuk ke rumah dan bagaimana kehidupan keluarga. Di situ juga ada culture-nya ya tentang bagaimana budaya urban di sana. Dan kalau nggak salah kan si Richard ini memang di film itu diceritakan dia keras sekali loh. Bener. Dalam mendidik, mendrill dan juga menggembleng Venus dan Serena, bahkan sampai dilaporin polisi sama tetangga. Jadi kalau tadi kita lihat itu kan kalau di Amerika kan kalau ada orang tua yang istilahnya keras itu kan mereka punya akses untuk 911 ya. Dan kemudian itu kita bisa lihat bagaimana pendapat Richard tentang pola atau ya pemikiran dia dalam mendidik anak. Jadi ada satu scene yang si Richardnya tanya, siapa temenmu? Temenku adalah Venus gitu. Terus siapa temenmu? Serena. Terus siapa lagi? Temenmu kamu. Your daddy. Itu simple sebenarnya, kayak simple tapi heartwarming. Ya film ini heartwarming banget, cocok banget untuk ditonton Sobat Fox bersama dengan keluarga. Nah, kalau misalkan kamu juga pengen nonton ini masih bisa kamu akses di layar streaming. Yes, jadi ada di Apple TV juga. Nah, itu dia. Jadi jangan bosan buat kamu memperkaya atau mungkin jadi tempat hiburan kamu lah, mencari hiburan untuk nonton karya-karya yang bisa kita suggestin setiap minggunya atau setiap harinya. Bisa kamu cek juga nih di Fox Radio Jogja, bakal banyak informasi seru. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, follow Instagramnya juga di @foxradiojogja. Cinefox. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Cinefox. Kembali lagi bersama Raura dan Ivan di 105,3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Kita masih ngebahas soal film dan tadi Roro udah ngasih tuh beberapa film termasuk
yang agak pembahasannya lebih deep itu adalah King Richard, Sobat Fox. Ya, King Richard. Nah, karena kan tema kita tentang ayah. Betul. Kalau kamu Van, kayaknya film kamu ini banget deh. Sangat apa ya, emosional sangat sih. Dan juga bisa menjadi salah satu pilihan buat Sobat Fox nonton bersama keluarga. Bener banget, ini pas banget kalau misalkan Sobat Fox pengen mungkin lagi kangen sama orang tua, atau bahkan sekarang mungkin kayak pengen mengenang lagi masa-masa kebersamaan sama orang tua. Karena pas nonton film ini jujur aku sembab. Apa sih judulnya, penasaran? Judulnya adalah salah satu film yang dirilis tahun 2004. 2004 ya. Ini cukup lama filmnya, diproduksi di Perancis dengan judul adalah The Grand Voyage. Le Grand Voyage. Jadi ini film Perancis ya? Betul, ini film Perancis, Jadi diproduksi di Perancis dengan bahasa Perancis juga. Dengan bahasa Perancis. Ada campuran juga tapi nggak banyak. Jadi ada Arab Maroko tapi ini nggak banyak. Kebanyakan dialeknya pakai Perancis. Kalau nggak salah, kalau di dalam bahasa Inggris judulnya The Journey, bukan sih? Nah iya, bahasa Inggrisnya The Journey. The Journey, ya. Ini juga sempat tayang di Film Festival International Toronto dan juga Venesia di tahun yang sama. Wow, ini film festival ya, Van ya? Betul, dengan durasi 100 sekian menit tapi nggak banyak durasinya, cukup banget buat kamu. Karena kalau banyak-banyak nanti tisunya makin habis, Sobat Fox. Karena pasti film-film keluarga tuh ada sisi-sisi mengharukan ya. Emosi-emosi yang heartwarming dan membuat kita terkenang dengan kehidupan keluarga kita masing-masing. Jadi kita pengen peluk. Jadi ceritanya ini menceritakan sosok ayah dan juga anak. Yang memang sebelumnya ada sih beberapa scene dengan keluarga besarnya, cuman nggak banyak. Jadi lebih fokus ke satu anak namanya Reda dan juga sama ayahnya. Kebetulan dua orang ini memang punya prinsip yang berbeda, Ro. Oh gitu. Mungkin hampir sama kali. Kalau tadi si Richard kan dia minoritas di pada waktu itu ya, kehidupan di budaya Amerika. Ini juga sama. Ini adalah karena dia Muslim ya. Keluarga Muslim minoritas juga di Perancis. Nah, ini yang akhirnya bisa membedakan prinsip antara si Reda dan juga ayahnya, karena ayahnya ini masih menganut kebudayaan lama yang bisa dibilang kolot. Cuman si Reda ini karena sudah terinfluence dengan budaya lokal dan lain sebagainya, teknologi, dia akhirnya berbeda pandangan hidup dengan si ayah ini. Bisa dikatakan film ini film yang bertemakan Islam ya? Bisa dibilang seperti itu, tapi aku nangkepnya kayak lebih hubungan emosional antara ayah dan anak yang kalau biasanya anak cowok sama bapak itu nggak bisa terlalu dekat karena mungkin sama-sama punya prinsip yang kuat dan juga gengsinya tinggi, guys. Tapi ini menarik ya, karena film ini kan film yang diproduksi oleh Eropa. Betul. Dan juga mengangkat tema yang cukup sensitif di Eropa, yaitu tentang tema keagamaan, yaitu tentang kehidupan keluarga Muslim di Eropa. Yang itu minoritas. Kemudian cerita ini dimulai ketika si ayahnya ini punya keinginan, Roh. Apa itu? Jadi karena dia Muslim, dia harus menunaikan haji. Pilgrim, mereka ibadah haji. Jadi mereka si ayahnya pengen haji, tapi hajinya ini dia pengen dengan cara yang berbeda. Apa itu? Dia pengen jadi musafir, alias dia pengen melakukan perjalanan darat dengan menggunakan mobil. Jadi dia benar-benar pilgrimage ya. Jadi perjalanan musafir dan ini mereka dari Prancis. Dari Prancis ke Mekah. Ke Mekah naik mobil. Wow. Ini kalau misalkan di dunia nyata ya bisa diakses, cuman kan harus melewati beberapa negara juga. Nanti di film ini juga dijelaskan sebenarnya, mungkin pas kamu nonton juga bakal lebih ngeh. Tapi kurang lebihnya kita bisa mengakses dari Prancis ke Mekah itu kurang lebih hampir 3 hari lah. Hampir 3 hari. Betul. Berarti di film ini juga digambarkan tentang rute-rute perjalanan mereka. Nah, bagaimana dia melewati perbatasan. Kemudian emang filmnya nggak lebih dari menceritakan 2 hari atau 2 malam. Karena film ini akhirnya dimulai dari Perancis, yang sebenarnya si ayah ini bisa menggunakan pesawat, tapi kayak dia lebih kekeh aja pengen pakai mobil. Dan yang ditunjuk sebenarnya ada anaknya yang pertama. Tapi ternyata anak yang pertama ini punya masalah atau problem dengan kepolisian setempat, melanggar lalu lintas, SIM-nya bermasalah, akhirnya tidak bisa digunakan. Mau nggak mau si ayahnya ini minta tolong si Reda buat nganterin. Sebagai anak yang beda prinsip, ini si Reda kayaknya emang setengah hati gitu nganterin orang tuanya. Seperti kebanyakan kita pada umumnya lah ya, Ro. Ketika kita masih muda, egonya tinggi banget.
Biasanya kayak ngapain sih harus nganterin pakai mobil padahal kan bisa diakses pesawat gitu kan. Gitu ya? Okay. Itu. Nah, di perjalanannya ini ternyata banyak banget ilmu-ilmu perjalanan spiritual yang dirasakan si Reda sama ayahnya. Mulai dari ketemu sama salah satu nenek yang misterius, yang bahkan sampai di akhir filmnya kita tidak pernah tahu siapa si nenek ini. Aku juga sampai sekarang masih bingung. Tapi mungkin buat kamu yang tahu siapa yang sebenarnya digambarkan di film ini, si nenek ini, sosok nenek ini, bisa kamu tulis di kolom komentar. Kemudian keduanya dia ketemu sama sosok orang yang pada waktu itu si Reda punya masalah dengan SIM-nya, paspornya, karena untuk melintas ke negara. Sampai pemeriksaan imigrasi kan. Akhirnya ketemulah sama satu sosok, namanya adalah si sebentar. Aku ada. Nah, ini ya, Mustafa. Oh, Mustafa. Mustafa ini dia kebetulan bisa bahasa Perancis. Oh, wow. Kemudian karena memang bahasa Perancis komunikasinya lebih enak. Dia memberikan satu pelajaran yang lain, pelajaran kedua kepada sosok Reda dan juga ayahnya. Jelasnya bisa kamu tonton sendiri ya, takutnya spoiler nih. Tentang ini ya, tentang bagaimana kita bertemu dengan orang asing. Betul. Apakah kita harus percaya atau enggak sama omongannya, itu juga dibahas juga ya. Dibahas bagaimana kita ikhlas memberi, kita ikhlas menolong, kemudian kita bisa menerima segala macam perbedaan, menghadapi kesulitan seperti apa, ada di film ini, Sobat Fox. Film ini juga menjadi sebuah pelajaran atau memiliki insight-insight pemaknaan tentang perjalanan musafir nggak sih, Van? Iya, benar. Jadi ketika kita memilih untuk menjadi seorang musafir, ini adalah siap dengan segala resikonya. Betul, kemudian harus berpikir taktis menghadapi segala hal yang mungkin di luar rencana kita. Harus ada banyak plan di kepala kita. Tapi sebenarnya dari film ini menyampaikan nggak cuman sudut pandang Islam atau mungkin pembelajaran, tapi ini lebih ke semuanya bisa diaplikasikan di kehidupan kita. Hukum universal nggak sih? Betul. Tentang bagaimana kita mencari hikmah di dalam kehidupan yang lebih universal. Pokoknya dia nyesek deh, Sobat. Tapi aku seneng banget loh, karena mereka kan lewatin berbagai macam perbatasan ya. Antara lain mereka mulai dari Italia, Slovenia, Kroasia, Yugoslavia, bahkan lewatin Turki, Suriah. Betul. Nah, di Suriah ini nanti ada satu perjalanan yang seru. Oh iya, di Suriah ini. Di Suriah ini. Aku udah penasaran banget. Kayak kalau ngelewatin Suriah kayak apa ya? Aku gak bisa ngebayangin itu. Itu. Kemudian dari berbagai hal, dari apapun itu yang terkait dengan mungkin tujuannya haji dan sebagainya. Tapi di sini yang bisa aku maknai adalah kadang kita sebagai anak nih, karena posisiku aku belum nikah ya, jadi kayak belum punya anak juga. Jadi sebagai anak kadang kita tidak bisa menurunkan ego dan juga tidak mau untuk memahami cara pandang orang tua. Padahal orang tua melakukan banyak hal yang seperti tadi film yang sebelumnya. Sebenarnya orang tua punya tujuan khusus, punya tujuan tertentu supaya bisa memberikan pembelajaran untuk anaknya. Gitu sih. Perjalanan ibadah haji yang syarat dengan hikmah. Itu dia simpelnya. Cinta yang lebih universal. Iya, benar. Nah, ini cocok buat kamu yang mungkin lagi pengen bersendu sedan dengan juga mengenang memori bersama dengan keluarga, Sobat Fox. Ya, dan juga mungkin teman-teman yang pengen tahu nih bagaimana kalau kita kan naik haji itu pasti ya udah jelas tentang alur dan bagaimana keberangkatan, dan ini adalah bagaimana orang-orang di Eropa memiliki cara yang berbeda. Karena bisa diakses pakai kendaraan. Kalau kita kan udah tuh pakai kita ngantri, zaman sekarang ngantri kan kalau haji kan, kemudian kita sudah tinggal pasrah aja sama biro jasanya. Van, tahu nggak zaman dulu ya, zaman yang mbah-mbahku mereka naik kapal loh. Beneran? Iya, jadi benar-benar rasa musafir di era itu tuh memang benar-benar terasa, karena perjalanan mereka tuh katanya bisa sampai sebulan. Karena mereka naik kapal laut. Perjalanannya aja sebulan. Belum ada pesawat. Mungkin aku tahu. Mungkin juga relate sama tahun pembuatan film ini kan 2004 ya. Iya. Pada waktu itu mungkin bisa jadi di Eropa sana juga belum masif banget, karena juga minoritas, juga agama minoritas kan. Itu juga belum masif akses dari pesawat dari Prancis ke Mekah, ke Arab Saudi ya. Tapi kita juga nggak tahu nih detailnya seperti apa. Menarik sih, keren banget. Terus kalau nggak salah dia itu
ada kecurigaan sama yang dia sempat mikir kalau si orang itu akan menipu dia nggak sih? Si Solomon tadi ya? Iya kan? Mustafa. Oh ya Mustafa kan jadi Solomon. Ini nama nabi ini sebentar lagi. Nah si Mustafa ini ya dia memberikan banyak pelajaran. Salah satunya dari film ini adalah jangan pernah suuzon sama orang. Oh wow. Tapi jangan pernah percaya 100% sama orang nih Sobat Fox. Nah ini pokoknya bisa kamu tonton sendiri. Ada satu hal yang paling menarik adalah ini kentara banget perbedaan prinsipnya dari orang tua dan juga anak. Ketika si orang tua ini ngelihat anaknya merasa lelah, orang tua akan kayak kita istirahat dulu ya gitu. Tapi berbeda kadang kita melupakan orang tua kadang sudah lelah tapi kita tidak pernah berpikir sampai di situ. Oke, kayak gimana? Kita tonton dulu trailernya. Oke, kita udah menyaksikan bareng-bareng trailernya dan lagi-lagi, aduh nggak bisa nih. Aku speechless. Aduh gimana ya? Apalagi ketika mereka udah sampai dan masuk ke dalam gerbang di kota Mekah. Itu ada kedamaian tersendiri karena mungkin itu tujuannya kan. Iya dan apa ya terharu banget. Iya benar sih, mengharukan banget Sobat Fox film ini dan kelihatan banget dari trailernya kalau mereka berdua emang nggak seakur itu dan juga tidak bisa satu visi satu misi, tapi karena memang ini adalah satu hal yang perjalanan yang sudah dipilih diputuskan, jadi harus tetap dilaksanakan sampai selesai nanti. Ya tapi ini banget ya ya ketika kita bertemu dengan orang tua kita, apalagi ada perbedaan generasi dan juga prinsip-prinsip hidup, ini juga muncul juga di film ini kan. Betul, diperlihatkan dengan jelas sih. Bahkan ada satu peristiwa yang ini cukup kayak, ini satu tindakan orang tua yang kadang bikin kita bertanya-tanya kenapa gitu. Apa itu yang pas adegan yang mana? Pas ada adegan si bapaknya ngebuang handphonenya. Karena menurut bapaknya ini handphonenya ini membuat anaknya berbeda perilaku, berbeda prinsip dan lain sebagainya. Jadi ini terganggu dan terpengaruh sama handphone, makanya itu handphonenya dibuang. Kalau aku yang ini dia narik rem tangan. Oh iya. Itu tuh kayak yang wow, tapi itu hanya di awal-awal ya. Jadi itu memang konflik-konflik antara bapak dan anak ini banyak banget di awal-awal, tapi di kemudian kan plotnya kemudian berkembang ya. Betul. Dan lebih dinamis lagi. Pengambilan gambarnya juga sebenarnya kayak monoton dengan long shot kemudian dan lain sebagainya. Tapi itu nggak bikin boring, justru itu yang membuat film ini semakin dapat feel-nya. Oke, 1 sampai 8 Ivan berapa? Aku untuk film ini aku ngasih 7,5. Wow. Oke deh, kalau misalkan kamu pengen nonton, ini masih tersedia di layanan streaming Sobat Fox gitu. Sayang banget. Akhirnya sih lebih tepatnya karena siaran hari ini berat banget Sobat Fox. Siaran hari ini heartwarming, terharu dan buat kita menjadi terkenang-kenang dengan memori masa kecil dan bersama keluarga. Bener banget, tapi dari semua film yang sudah kita sampaikan tadi, yang paling penting adalah ketika kamu punya keluarga, dekatlah dengan mereka, dan kalau misalkan masih bisa berkomunikasi, komunikasilah sebagus mungkin. Iya, gitu. Karena cinta orang tua untuk selamanya. Oke deh, waktunya kita pamit, udah hampir selesai tugas kita untuk menemani Sobat Fox di malam hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan bersama film-film seru pilihan Raurau dan Ivan. Tentunya kita berdua pamit. Selamat menikmati malam ini, atau mungkin buat kamu lupa. Buat yang belum subscribe, di-subscribe, kita angkitin sekali lagi ya. Subscribe YouTube kita di Fox Radio, karena selain ada Kino Fox, juga ada program-program dari Fox Radio yang ada di YouTube. Programnya seru-seru banget. Betul, beraneka ragam yang nggak bikin kamu bosan Sobat Fox. Finally, kita berdua, aku Ivan pamit. Dan saya Raurau. Selamat menikmati. Dadah.